Puji Tuhan, kita patut bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali ke rumah Tuhan di bulan yang baru, di minggu yang baru, di bulan Desember. Kita percaya semua akan anugerah Tuhan, karena khusus bulan Desember ini kita akan memperingati hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Mari kita siapkan setiap hati kita mau datang pada Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kita di dalam ibadah yang kudus yang berkenan pada Tuhan. Mari kita sediakan saat teduh untuk Tuhan. Ibadah pada hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan, karena kasih Allah sudah dibuktikan buat kita semua. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh sebagai pujian penyembahan kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti.
Sungguh Tuhan, kami umat-umat-Mu bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan beri itu adalah hadiah yang terbesar buat kami umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di bulan Desember ini kami boleh mengawali dalam ibadah minggu pertama ini. Kami percaya Tuhan, ini ada anugerah Tuhan. Berkati ibadah pada hari ini ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan sukacita-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan, bahkan dengan kuasa-Mu yang mengalir di tengah-tengah ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Biarlah semuanya apa yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Jika ada kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu dalam ibadah hari ini, kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang lebih besar daripada segala kuasa di dunia ini. Tuhan yang akan memberkati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan melimpah buat kami ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih, ini doa kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita besar di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga ambil pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersekutu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh kita percaya bahwa Tuhan sudah lahir buat kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami.
puji dan kita sembah. Saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan memberikan terang bagi hidup kita. Seperti Yesus datang sebagai terang dalam dunia. Dan kita percaya sebagai orang-orang tebusanya, orang-orang yang telah dimenangkan dari maut, dari dosa, kita akan semakin hidup berkenan pada Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian bukan dengan arah panah.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu, memberkati umat-Mu yang menyediakan hati untuk mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang merupakan isi hati Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan sebagai alat untuk menyatakan atau memberitakan firman-Mu. Pujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Natal kasih karunia bagi pendosa. Nas pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 17, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Natal kasih karunia bagi pendosa. Natal berbicara tentang kelahiran. Dan kelahiran yang dimaksud adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran kasih karunia bagi pendosa. Sesuai tema yang kita renungkan pagi hari ini. Kelahiran Yesus Kristus dicatat dalam Alkitab, terutama dua Injil. Injil Matius dan Injil Lukas. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang lahir di Bethlehem, Yudea, oleh seorang perawan Maria pada zaman Raja Herodes. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini dicatat di dalam Matius pasal 2 ayat 1. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, yaitu Lukas pasal 2 ayat yang ke-1. Kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang luar biasa. Yang luar biasa artinya tidak biasa-biasa. Atau kelahiran itu adalah kelahiran, bukan kelahiran yang biasa pada umumnya. Itu seorang ibu atau seorang wanita menikah, punya suami, lalu dikaruniai anak. Tetapi kelahiran Yesus adalah kelahiran yang luar biasa. Dicatat di dalam firman Tuhan, atau dicatat dalam Alkitab, Maria mengandung Yesus bukan karena terjadi hubungan seorang laki-laki dan
wanita, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Maria yang mengandung dan melahirkan Kristus Yesus bukan karena hubungan manusia, yaitu suami istri, tetapi Roh Kudus yang di dalamnya bekerja sehingga Maria mengandung Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, Allah memilih Maria untuk melahirkan Yesus adalah peristiwa ilahi, peristiwa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Allah yang menjadi manusia, Allah yang memilih Maria menjadi ibu Yesus untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Di minggu-minggu penantian, di mana kita merenungkan makna Natal, kelahiran Kristus, Allah yang meninggalkan kemuliaan dan kehormatannya, menjadi sama seperti manusia, turun ke dalam dunia untuk mencari, menyelamatkan manusia yang tersesat karena dosa. Tuhan Yesus menyebut manusia tersesat berjalan jauh dari Tuhan, berjalan jauh dari kebenaran. Manusia sudah menyimpang dari jalannya Tuhan. Tuhan Yesus menyebut bagaikan pemilik domba yang mencari umat gembalaannya. Tuhan datang ke dalam dunia mencari kita yang terhilang, bagaikan domba gembalaannya yang terhilang. Dia mencari dan menyelamatkannya. Oleh karena itu, Natal adalah berita anugerah, berita kasih karunia bagi pendosa, bagi manusia berdosa. Berita anugerah, berita baik, berita yang harus digemakan bagi seluruh dunia, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia adalah misi Bapa, misi Allah bagi dunia untuk menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia pada dasarnya adalah ciptaan Allah yang mulia, sempurna dan tak bercacat celah. Tapi oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan kepribadian Allah. Dan upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, manusia memperoleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ini adalah berita Natal. Natal kasih karunia bagi pendosa, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Kasih yang besar, dan melalui kasih yang besar ini tindakannya nyata, yaitu kasih yang besar meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan surga. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia karena kasihnya besar kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang besar ini, Dia ingin kita yang percaya kepadanya, Dia ingin kita yang meresponi Natal, berita anugerah itu. Kasih yang besar adalah kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang membawa hidup kita kembali kepada rancangan Allah semula, yaitu hidup yang kekal. Manusia menjadi manusia yang sempurna dan tak bercacat celah karena kasih yang besar ini. Dia datang mengubah kehidupan kita, hidup di dalam dosa menjadi hidup di dalam kebenaran.
kebenaran Allah. Dari jalan yang salah dibawa kembali kepada jalan yang benar. Itu karena kasih yang besar buat kita sekalian. Kasih yang besar supaya dunia tidak binasa, supaya saudara-saudara tidak binasa, tapi saudara-saudara memperoleh hidup yang kekal. Dan rahasia hidup kekal itu hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 17 Yohanes pasal 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kasih yang besar yang mengutus Yesus Kristus bukan menghakimi kita, tetapi menyelamatkan dunia, menyelamatkan saudara-saudara. Ini misi Allah bagi dunia ini, supaya dunia diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur Allah merancang kita dalam sebuah kehidupan yang kekal, kehidupan yang bersifat kekekalan. Bagaimanapun keadaan manusia, Allah mengasihi manusia sebagai ciptaan yang mulia, ciptaan yang agung dan mulia di pemandangan Allah. Ciptaan yang mulia ini adalah tidak menghendaki supaya manusia binasa, sehingga kasih yang besar ini dia mencari dan menyelamatkan saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang besar ini, berita Natal adalah berita Sang Immanuel hadir di tengah-tengah kita. Allah Immanuel dalam Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita, lahir di tengah-tengah manusia berdosa, bukan untuk menjadi hakim, tetapi olehnya manusia diselamatkan. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Allah di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel yang lahir adalah satu misi Allah yang besar, yaitu menyelamatkan kita. Penyertaannya adalah penyertaan yang kekal sifatnya, untuk menyertai manusia sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, kasihnya besar, pengampunannya besar. Kasih yang besar yang memperdamaikan dunia dengan kerajaan surga. Kasih yang besar dia hadir di tengah dunia ini, memperdamaikan dunia dengan surga. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai gereja dalam konteks orang percaya, orang berdosa yang diselamatkan, patutlah kita bersyukur sebab Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Ini perlu kita renungkan baik-baik. Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Bagaimana dengan kita sebagai umat kepunyaan Allah, umat yang diselamatkan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, atau justru kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Tuh minta supaya kasih yang besar itu kita telah terima, dan kita nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita.
segenap akal budi kita, maka bukti kasih kita kepada Tuhan, kita nyatakan kasih kepada sesama kita melalui Natal, melalui berita Natal. Kita memberitakan kabar Natal ini, kabar kelahiran Yesus ke dalam dunia, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Yesus lahir ke dalam dunia bukan menghakimi dunia, menghakimi manusia berdosa, tetapi kasih yang besar ini untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan respon kita terhadap kasih yang besar? Bagaimana respon kita terhadap kasih yang besar itu? Jikalau kita hidup dan merenungkan kasih yang besar ini, di mana Allah bekerja dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita setia untuk terus hidup di dalam kasih-Nya Kristus, untuk memanggil kita menjadi keluarga Allah, keluarga yang dimana saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, dan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Beritakan berita Natal ini kepada saudara kita, supaya melalui berita Natal mereka percaya, mereka terima Yesus, dan mereka juga diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal adalah berita kelahiran. Allah nyatakan kasih-Nya bagi kita, dan kita yang percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Jaminan Tuhan bagi kita sekalian, kita yang percaya kepada-Nya, adalah hidup yang kekal. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita setia, karena Sang Immanuel setia menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk meresponi pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini, pagi hari ini, untuk menolong kami, memberkati kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami sekalian. Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami, dan kami melakukan dan meresponi kasih yang besar itu. Kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui kasih yang besar yang kami terima dari Tuhan, kami bagikan kasih yang besar itu kepada sesama kami, keluarga kami, sehingga mereka juga percaya dan diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah selesai. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan serta Tuhan memberkati kita semua. Amin.